Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indri dengan NIM S1S12200 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, materi yang akan saya bawakan adalah metode numerik. Sebelum saya lanjut ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu metode numerik. Nah, metode numerik adalah cara pendekatan untuk menggunakan perhitungan komputasi untuk menyelesaikan masalah matematika seperti persamaan diferensial ketika solusi analisis sulit atau tidak mungkin dihasilkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya. Metode numerik dalam bidang rekayasa. Dalam rekayasa, penyelesaian masalah secara praktis menjadi kebutuhan utama. Nah, rekayasawan sering menemui kesulitan dengan solusi matematika yang terlalu sulit atau kurang konkret. Penyelesaian analitik yang disediakan oleh matematika seringkali tidak praktis untuk rekayasawan, yang lebih membutuhkan solusi numerik. Nah, banyak masalah rekayasa hanya dapat dipecahkan secara hampiran dan solusi analitik tidak selalu memenuhi kebutuhan praktis. Oleh karena itu, solusi yang diperoleh secara analitik kurang berguna dalam konteks numerik seperti dalam persoalan integral atau persamaan diferensial dalam termodinamika. Kita masuk pada materi selanjutnya. Di sini ada contoh soal. Sebuah bola logam dipanaskan sampai pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, pada saat T sama dengan 0, bola itu dimasukkan ke dalam air yang bersuhu 30 derajat Celcius. Setelah 3 menit, suhu bola berkurang menjadi 70 derajat Celcius. Maka di sini kita akan menentukan suhu bola setelah 22,78 menit. Diketahui tetapan pendinginan bola logam itu adalah 0,1865. Dan di sini tulisan persamaan diferensial hukum pendinginan Newton adalah seperti ini. Kemudian solusi umumnya dengan nilai awal T dalam kurung 0 sama dengan 100 adalah T dalam kurung T sama dengan C tambah 30. Nah, solusi khususnya dengan K sama dengan 0,1865 dan nilai awal T dalam kurung 0 sama dengan 100 adalah T dalam kurung T sama dengan 70E kurang 0,1865. Kemudian kita tambahkan 30. Nah, untuk menghitung suhu pada T sama dengan 22,78 menit, kita menggunakan perhitungan seperti ini. Nah, dengan menggunakan metode numerik, rekayasawan dapat menghitung solusi numerik dari persamaan diferensial ini untuk mendapatkan suhu bola pada waktu tertentu tanpa perlu menyelesaikan secara eksplisit. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Apakah metode numerik hanya bisa digunakan persoalan matematika yang rumit saja? Tentu saja tidak. Kita jangan berpikiran bahwa metode numerik hanya dapat menyelesaikan persoalan rumit saja. Nah, metode numerik ini juga berlaku umum, yakni ia dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan matematika sederhana yang juga dapat diselesaikan dengan metode analitik, maupun persoalan matematika yang tergolong rumit. Yang metode analitik pun belum tentu dapat menyelesaikannya. Sebagai contoh, dengan metode numerik, kita dapat menghitung integral. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya. Nah, misalnya kita ingin menghitung integral f dalam kurung S sama dengan x pangkat 2. F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2, definisinya dari fungsi pada rentang adalah bilangan yang tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 10. Nah, integral ini dapat dihitung secara analitik, tetapi mari kita terapkan metode numerik seperti metode trapesium. Dengan menggunakan metode trapesium, integral dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Nah, di mana H adalah lebar interval, H sama dengan B kurang A per N, dan X, I adalah titik-titik pada interval. Misal kita pilih N sama dengan 4, sehingga H sama dengan 1/4, dan titik-titik interval
XI adalah 0,1/4, 1/2, 3/4, 1. Maka kita dapat menghitung integralnya dengan penghitungan seperti ini. Hasil perhitungan numerik akan memberikan perkiraan yang mendekati nilai sebenarnya dari integral tersebut. Nah, metode numerik seperti ini berguna ketika integral tidak dapat dihitung dengan mudah secara analitik atau ketika analisis matematis rumit. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Peranan komputer dalam metode numerik. Komputer telah mengubah lanskap metode numerik dengan mempercepat proses perhitungan tanpa kesalahan manusia. Nah, langkah-langkah metode numerik diimplementasikan melalui program komputer, baik dalam bahasa pemrograman maupun melalui aplikasi khusus seperti MATLAB, MATCHET, atau sebagainya. Kemudian, kemajuan dalam komputer digital, mulai dari komputer mikro hingga Cray, telah memungkinkan pengembangan algoritma numerik yang lebih baik. Ini termasuk peningkatan dalam hal waktu, memori, ketelitian, dan kestabilan perhitungan. Perhitungan atau waktu nyata menjadi fokus penting dalam rekayasa modern, di mana kecepatan dan keandalan komputer menjadi pertimbangan utama. Sini memungkinkan penyelesaian cepat dan akurat untuk masalah praktis, seperti sistem persamaan lancar yang kompleks. Kita lanjut ke materi selanjutnya, mengapa kita harus mempelajari metode numerik. Komputer telah mengubah landscape metode numerik dengan mempercepat proses perhitungan tanpa kesalahan manusia. Nah, langkah-langkah metode numerik diimplementasikan melalui program komputer baik dalam bahasa pemrograman maupun melalui aplikasi khusus seperti MATLAB, MATCHET, dan sebagainya. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Mengapa kita harus mempelajari metode numerik? Metode numerik merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Kemudian yang kedua, di pasaran banyak tersedia program aplikasi numerik. Membuat sendiri aplikasi numerik tanpa harus membeli aplikasi numerik yang diperjualbelikan. Selanjutnya, metode numerik juga memberikan solusi sederhana dalam pemecahan kasus matematika yang tinggi menjadi operasi matematika yang lebih sederhana. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, tahap-tahap memecahkan masalah numerik. Yang pertama yaitu ada pemodelan, penyederhanaan model, formulasi numerik, pemrograman, operasional, dan evaluasi. Selanjutnya, peran ahli informatika dalam metode numerik. Nah, dalam tahap 1 dan 2 tadi yang saya bacakan, dalam pemecahan masalah, peran utamanya itu dimainkan oleh para pakar di bidang terkait, seperti ahli teknik sipil atau teknik kimia, yang merumuskan model matematika orang-orang informatika. Biasanya hanya berperan sebagai pendengar pada tahap ini. Meskipun keterlibatan mereka dalam pemodelan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap persoalan yang dihadapi. Nah, peran-peran orang informatika lebih aktif mulai dari tahap 3 hingga 6 yang saya baca tadi. Mereka berkolaborasi dengan para pakar bidang terkait pada tahap 6, membahas hasil numerik yang diperoleh, mempertimbangkan apakah hasil tersebut dapat diterima dan apakah perlu dilakukan perubahan parameter atau tindakan lainnya untuk meningkatkan pemecahan masalah. Nah, perbedaan analisis numerik dengan metode numerik. Metode numerik adalah serangkaian algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan secara numerik dengan fokus pada langkah-langkah penyelesaian. Sementara itu, analisis numerik merupakan penerapan matematika untuk mengevaluasi metode tersebut. Dalam analisis numerik, penekanan diberikan pada aspek seperti analisis galat dan kecepatan konvergensi metode. Nah, hal ini melibatkan penggunaan teorema matematika untuk mengevaluasi keakuratan dan efisiensi metode. Dalam konteks ini, tugas analisis numerik adalah mengembangkan dan menganalisis metode numerik serta mempertimbangkan aspek-aspek seperti konvergensi metode dan batas-batas galat solusi numerik. Nah, itu dia tadi penjelasan materi tentang metode numerik. Apabila penjelasan saya masih terdapat kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.